Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau bongkar satu dilema klasik nih, dari buku Masters of Scale. Pertanyaannya simple, tapi susah. Kapan sih kita harus tancap gaspol, kapan justru ngerem dikit pas lagi bangun sesuatu? Jadi kecepatan atau kesabaran, mana yang lebih penting? Nah, ini dia inti tantangan penskalaan, ya kan? Sumber-sumber kita ini nunjukin banget adanya tarik-menarik terus-menerus antara dorongan buat tumbuh secepat kilat sama kebutuhan buat gerak lebih hati-hati, lebih strategis gitu. Misi kita kali ini yaitu menyaring pelajaran dari para pendiri ikonik ini, gimana mereka nemuin keseimbangan krusial ini. Oke, sip. Langsung aja kita bedah ya. Argumen pertama, kenapa kecepatan sering banget jadi kunci? Ada kutipan terkenal tuh dari Reid Hoffman, dia bilang, kalau kamu nggak malu sama produk pertamamu, berarti kamu telat meluncurkannya. Wah, ini kesannya harus buru-buru banget ya. Iya, itu nunjukin urgensi yang luar biasa. Kayak Tory Burch gitu kan. Dia nekat buka toko, walau pintunya belum jadi. Cuma demi ngejar momentum Fashion Week. Gila juga sih. Betul, tapi kutipan Hoffman itu juga ada sisi lainnya loh. Risiko. Meluncurkan sesuatu yang belum mateng, itu kan bisa aja ngerusak reputasi awal. Pertaruhan besar. Konsep blitzscaling dia di PayPal itu contoh paling ekstrim mungkin ya. Kecepatan di atas efisiensi. Sampai bakar duit, bayarin pengguna awal. Wow, bayar pengguna, ya, demi pertumbuhan eksponensial. Tujuannya jelas, hajar kompetitor, waktu itu eBay, secepat mungkin. Mahal sih, tapi kadang itu satu-satunya cara buat menang di pasar tertentu. Kecepatan nggak cuma soal produk ya berarti, tapi juga keputusan strategis. Akuisisi YouTube sama Google, itu cuma 10 hari kan? Cepet banget ya. Pertanyaannya, kecepatan kayak gini bisa ditiru semua orang nggak sih? Atau ini momen langka aja? Konteks pasar pasti ngaruh ya. Tapi pelajarannya sih universal. Telat gerak itu fatal. Lihat aja nasib Google Video, kalah cepat sama YouTube. Hah, bener juga. Tentu aja, kecepatan kayak gitu butuh bensin, modal. Mariam Navici dari Minted, wah dia belajar banget nih soal ini. Oh ya, gimana ceritanya? Amankan pendanaan selagi bisa. Mungkin malah lebih banyak dari yang kamu kira perlu. Soalnya pasar bisa tiba-tiba berubah, nggak ada angin, nggak ada hujan. Jadi ya kecepatan seringkali artinya berani ambil resiko duit gede. Resiko gede emang. Nah, tapi di sisi lain nih, sumber-sumber ini juga nekanin banget soal kekuatan sabar, terutama di awal-awal. Ingat nggak saran Paul Graham ke pendiri Airbnb? Temui pengguna kalian. Lakukan hal-hal yang nggak bisa diskalakan sekarang, kayak link tadi. Iya nggak sih? Disuruh fokus ke pengalaman personal, yang handcrafted gitu. Sampai si Brian Chesky tidur di sofa pengguna, apa ini nggak malah bikin lambat? Justru itu namanya kesabaran strategis. Pendekatan personal di awal itu bangun fondasi loyalitas yang susah banget ditiru kompetitor. Nggak ternilai harganya. Ini bukan nunggu pasif loh ya. Kayak Tory Burch, dia sengaja batasin outlet toko. Kenapa? Jaga citra merek jangka panjang. Oh gitu. Atau bangun budaya perusahaan yang kuat dari awal. Contohnya Netflix atau Danny Meyer. Rekrutan pertama itu penting banget. Mereka ikut ngebentuk DNA perusahaan soalnya. Oke, paham. Tapi ada batas waktunya juga dong ya? Kelamaan di fase nggak scalable gitu bisa ketinggalan pasar juga kan? Nah, bener banget. Makanya kuncinya itu belajar cepet di fase awal itu. Konsep minimum viable product, MVP dari Eric Ries, masuk di sini nih. Ah, MVP. Rilis versi dasar buat belajar, gitu kan? Tepat. Rilis bukan buat sempurna, tapi buat dapat feedback. Dan yang penting, belajar dari apa yang pengguna lakukan, bukan cuma omongan mereka. Kayak eksperimen Google soal hasil pencarian itu ya. Pengguna bilang mau 30 hasil, tapi pas dites, perilakunya nunjukin lebih suka 10 hasil aja karena lebih cepat. Persis. Jadi MVP pun butuh kecepatan buat iterasi, berdasarkan apa yang dipelajari. Makanya, ini jelas bukan pilihan hitam putih, cepat atau lambat. Jadi gimana dong? Kuncinya ya kelincahan, pinter baca situasi, kapan ngegas, kapan ngerem. Konsep pivot, ganti haluan strategis itu, nah itu contoh nyata keseimbangan ini. Bisa jadi artinya melambat dulu buat evaluasi, kayak Slack dari Glitch, atau malah ngebut ke arah baru, kayak Twitter dari Odeo. Pivot itu sendiri butuh keseimbangan ya berarti? Betul. Dan penting juga buat ngetes pivot itu di skala kecil dulu, kayak tes Rabbit di London. Hati-hati dulu sebelum tancap jas penuh ke arah yang baru. Menarik. Terus
Gimana soal ngatur sumber daya yang terbatas? Ada konsep membiarkan api menyala, milih prioritas gitu. Gimana caranya pemimpin tahu, ini api mana yang harus segera dipadamin, mana yang ya udah biarin dulu aja sementara? Kayak contoh Selina Tobakuwala di Survey Monkey, dia prioritasin sistem backup di tengah banyak masalah lain. Kayaknya susah banget itu prakteknya. Tapi mana nih yang kalau dibiarin bisa ngancam kelangsungan bisnis? Mana yang dampaknya masih bisa ditahan? Ini bukan cuma soal cepat atau lambat lagi, tapi soal fokus. Alokasi sumber daya yang paling strategis di momen itu apa? Oke, jadi kesimpulan ini buat Anda yang dengerin. Nggak ada satu rumus pasti soal kecepatan tumbuh. Ini lebih kayak, tarian ya. Harus terus-terusan nyesuain langkah antara ambisi gede dan hati-hati. Antara ngejar peluang pasar dan bangun fondasi yang kokoh. Iya, betul. Pertanyaan penting buat Anda renungkan mungkin gini. Dalam konteks Anda sekarang, entah lagi belajar atau lagi jalanin sesuatu, tarikan mana sih yang paling kerasa kuat? Kapan Anda ngerasa perlu banget gerak cepat, dan kapan justru sabar dulu buat nguatin fondasi itu jadi pilihan yang lebih bijak? Dan satu lagi nih pemikiran penutup dari kami. Selain mikirin seberapa cepat tumbuhnya, mungkin coba pikirin juga soal arah pertumbuhannya. Gaya Howard Schultz yang pengen bangun perusahaan idaman ayahnya, atau Louis von Ahn yang punya misi bunuh TOEFL lewat Duolingo. Ada nggak sih misi kedua, semacam kuda Troya yang lebih dalam, yang bisa jadi kompas arah ekspansi Anda? Nggak peduli seberapa ngebut jalannya. Sesuatu untuk Anda pikirkan lebih dalam lagi ya.